Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lawu dan sahabat Siber yang ada di Magetan dan seluruh Indonesia. Pagi ini kita berada di Omah Diskusi. Kembali lagi kita akan mendiskusikan beberapa hal kepada Ketua dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan, Mas Muris dan Mbak Eni. Selamat pagi Mas Muris. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Mbak Eni. Jadi begini pemirsa, beberapa minggu lalu Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan sudah dikukuhkan harusnya di Pendopo, tapi kemarin bukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Tapi lebih jelasnya Mas Muris sama Mbak Heni nanti akan bercerita bagaimana ke depan Dewan Pendidikan, apa programnya dan untuk apa Dewan Pendidikan itu diadakan di Magetan. Mas Muris, ya, mungkin bisa dijelaskan Mas Muris, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan. Saya harus menjelaskan dari mana dulu? Nah, ini jelaskan dari awalnya Mas Muris tertarik di Dewan Pendidikan. Ya. Jadi kalau proses Dewan Pendidikan yang baru ini terbentuk itu dimulai bulan Oktober ya, Beni ya. Jadi di bulan Oktober itu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan itu secara resmi mengumumkan kepada publik di media-media sosialnya di Pora terkait pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan periode 2024-2029. Nah, ketika saya membaca di media sosial, saya tertarik karena memang setahu saya ya mungkin baru kali ini proses pendaftaran itu terbuka kepada publik ya. Ini setahu saya ya. Mohon maaf kalau dulu mungkin saya tidak tahu, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Saya juga mohon maaf kalau saya tidak memahami itu. Tetapi ini menarik, tiba-tiba kok ada pengumuman pendaftaran Dewan Pendidikan. Lalu saya izin kepada kepala sekolah, saya di sini, akhirnya saya mengikuti proses itu. Jadi proses itu dimulai dari pertama seleksi administrasi, ya, jadi kelengkapan berkas administrasi dan sebagainya. Lalu setelah itu pengumuman lulus administrasi, setelah itu tes CAT online, lalu dilanjutkan wawancara. Nah, setelah pengumuman akhirnya terpilih kami 11 orang, termasuk saya sama Bu Eni ini. Nah, ini menurut saya luar biasa. Menurut saya DP yang periode 2024-2029, kalau saya mengibaratkan ini the dream team lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari 11 orang itu memang berlatar belakang yang sangat heterogen, sangat beragam. Dan saya menjadi yakin percaya dengan heterogenitas dari macam-macam latar belakang itu justru akan lebih nanti memperkokoh positioning Dewan Pendidikan ke depan. Jadi perlu pemirsa ketahui dari 11 anggota yang baru sekarang ini itu ada yang masih aktif di dunia pendidikan, ya, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Lalu ada juga yang sudah purna. Nah, lalu ada lawyer, ya, pengacara. Lalu ada aktivis di lembaga pendidikan non formal. Jadi ada 11. Ini perlu saya sebutkan satu persatu. Kebetulan saya diberikan amanah sebagai ketua. Lalu wakil ketua itu Pak Heri Subagio. Beliau ini terakhir mantan purna kepala SMA Negeri 3 Magetan. Lalu sekretarisnya Pak Suyoto, Dr. Suyoto itu terakhir purna kepala SMP Negeri 1 Maspati. Lalu bendaranya itu Mbak Sinta Kartikasari. Ini newcomer perempuan, aktivis di lembaga pendidikan non formal, jadi punya lembaga khusus, mengelola lembaga khusus seperti itu. Lalu ada 3 bidang di Dewan Pendidikan yang baru ini. Pertama bidang pendidikan dasar, itu anggotanya Mas Nanang. Terakhir beliau ini Camat Takeran, ya, mantan kepala UPTD Lembian juga. Lalu Pak F.X. Agus Siswanto ini masih aktif, guru SMP Negeri 1 Magetan, guru matematika. Lalu bidang pendidikan menengah
itu Bu Titi Irianti. Beliau ini terakhir mantan kepala SMP Negeri Muntoro Nadi. Lalu Mbak Sofia ini newcomer juga dari Kartoharjo, perempuan, aktivis lembaga pendidikan non formal. Lalu bidang organisasi dan pelatihan BNI Galaran, beliau masih aktif guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Lalu Mas Andre, sarjana hukum, ini lawyer dari KAI. Lalu terakhir bidang humas, ini dipegang oleh Pak Suparno, kepala SMP Negeri 1 Parang. Nah, jadi dari komposisi ini luar biasa Mas Agus. Perempuannya ada 4. Nah, jadi ini kalau ngomong affirmative action 30% perempuan sudah cukup dipenuhi. Nah, ada yang aktif, ada yang sudah purna. Lalu ada berbagai macam latar belakang profesi, sehingga menurut saya ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi komposisi anggota DP Magetan periode 2024-2029 ini bahasa saya adalah Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tetap satu juga, satu tujuan untuk memberikan yang terbaik dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan khususnya di Magetan. Itu ya. Jadi setelah pengukuhan kemarin, apa yang sudah Mas Muris dan teman-teman lakukan? Ya, jadi yang paling pertama kita lakukan adalah pasti konsolidasi, Mas. Konsolidasi organisasi ya. Jadi menyamakan persepsi itu menjadi penting, karena ini ada 11 orang berarti ada 11 kepala ya. Ada 11 pendapat, ada 11 pemikiran, sehingga perlu kita konsolidasikan bersama-sama ya. Jadi kalau tidak dikonsolidasikan kan bisa berbahaya. Satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan kan menjadi kacau. Nah, akhirnya kita yang pertama lakukan adalah konsolidasi untuk memperkuat organisasi dulu, bahwa ini lembaga yang luar biasa dan kita diberikan amanah untuk benar-benar serius dalam konteks menjadi anggota ya, melayani masyarakat dan sebagainya dalam konteks pendidikan. Lalu yang kedua adalah kita mencoba untuk melakukan penataan perbaikan ke depan, khususnya misalnya yang sudah kita lakukan kemarin, kita melakukan revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan alhamdulillah di Kamis kemarin ADRT yang baru sudah disetujui bersama, sudah direvisi bersama, dan ini sudah tinggal proses penandatanganan ya, tapi sudah pembicaraannya sudah selesai. Lalu yang berikutnya adalah tentunya kita membuat semacam kerangka program kerja ya. Kalau tidak jangka pendek dulu dalam beberapa bulan ke depan, DP ini harus melakukan tindakan apa, melakukan kegiatan apa, dan melakukan pemahaman yang bisa dipahami oleh masyarakat terkait keberadaan di Dewan Pendidikan. Karena setelah saya menjadi Dewan Pendidikan itu banyak beberapa kawan ataupun orang yang bicara, loh, Dewan Pendidikan itu apa? Nah, Dewan Pendidikan itu fungsinya apa? Terus loh, apa yang Dewan Pendidikan dan sebagainya. Terus apa hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Jadi ini pertanyaan yang menarik. Jadi ya inilah konsekuensi bahwa menurut saya kami terbuka. Jadi kami ini kan mencoba untuk sekarang ini terbuka, Mas. Salah satu bentuknya ya seperti di podcast ini kan, kami diundang di Laut TV, Mas Agus ini kan salah satu bentuk bagaimana sebenarnya DP memberikan sosialisasi informasi kepada publik tentang keberadaan Dewan Pendidikan di Kabupaten Magetan. Itu ya. Nah, itu saya pikir itu pengantar. Nanti kita bisa teruskan, Mas. Ya, nanti sebelum lanjut, Mbak ini sebagai bidang apa? Pendidik apa? Organisasi dan pelatihan. Organisasi dan pelatihan. Dan saya ini tertarik ya. Baru kali ini saya tahu Dewan Pendidikan banyak ada sesuatunya. Dulu hanya data aja Dewan Pendidikan itu aja. Tapi mohon maaf ya, saya nggak ngomong ya. Tapi ini realita karena saya di Magetan sudah hampir 15 tahun. Jadi saya tahu siapa-siapa saya juga tahu. Tapi kemarin saya juga ikut walaupun nggak nyantol kan gitu Mas Muris. Berarti pesaing gitu. Iya. Jadi waktu tinggal 1 hari Mas. Ternyata itu kan 3 kali mundur ya Pak ya. Diberi. Dan tidak serius memang Mas Agus daftarnya itu saya dapat ternyata ya masuk, tapi ada satu titik yang belum saya lengkapi. Mbak ini mungkin dikenakan dulu lah sama masyarakat Magetan, Mbak ini dari mana, dan kebetulan sekarang
jadi satu dengan Mas Mauris di Dewan Pendidikan. Iya, terima kasih untuk waktunya. Seperti tadi sudah disebutkan Pak Mauris bahwa saya dalam Dewan Pendidikan ini masuk di bagian bidang organisasi dan pelatihan. Saya saat ini masih aktif di SMP Negeri 1 Sidoarjo sebagai guru bahasa Inggris. Itu Pak. Jadi, apa yang Mbak Edi rasakan setelah bergabung di DPD? Ya, terus terang saya ya sama dengan Pak Mauris itu tertarik waktu itu saya melihat di Facebook ya. Salah satu media yang dipakai dari Dinas Pendidikan lewat Facebook, saya tertarik di situ. Wah, ini kok ada dan saya terus terang memang kecintaan saya di pendidikan itu saya senang begitu meskipun ya sama Pak Agus juga kita di luar kan begitu. Tapi tetap bagaimanapun jiwa pendidik saya tetap ada dan saya pikir gini, saya sebentar lagi pensiun Pak, ini 3 tahun. Saya melihat di situ, itu sampai tahun 2029. Saya 2027 nanti pensiun. Saya masih tetap ingin membaktikan diri saya di pendidikan. Jadi iseng aja saya ikut dan alhamdulillah diterima. Gimana prosesnya kemarin? Sulit nggak? Kalau dibilang sulit mungkin karena kita memang orang pendidikan sih. Tapi tetap bagi saya Dewan Pendidikan itu hal baru Pak. Saja nih. Jadi waktu kita kemarin seleksi semuanya pertanyaan-pertanyaan itu berkisar tentang Dewan Pendidikan. Tapi alhamdulillah lolos Pak. Jadi dari seleksi pertanyaan tulisnya sama wawancara itu memang berkisar tentang Dewan. Dan benar-benar benar-benar terbuka. Terbuka betul. Nggak ada titip-titipan, nggak ada. Enggak ini Pak betul. Pak Mauris, siap. Apa yang Pak Mauris rasakan dan apa yang nanti yang Pak Mauris kerjakan? Maksudnya biar bagaimana pendidikan lima kita lebih baik. Oh iya, jadi begini, kalau pemirsa ketahui, Dewan Pendidikan ini sebenarnya adalah suatu lembaga organisasi resmi ya. Jadi bukan abal-abal, karena itu dinaungi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sejak tahun 2002. Tetapi memang itu juga sangat tergantung dari bagaimana para anggota Dewan Pendidikan itu ketika berkiprah. Seperti itu sangat tergantung dari sebenarnya para pengurus, para anggota yang ada. Kenapa saya bilang lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang strategis? Karena melihat dari aturan di undang-undang itu punya fungsi peran yang luar biasa Mas Agus. Jadi yang pertama, salah satu peran fungsinya Dewan Pendidikan itu adalah memberikan arahan, pertimbangan, arahan, pertimbangan, lalu dukungan terkait tenaga, sarana prasarana di konteks dunia pendidikan, bukan di konteks di bidang yang lain. Lalu yang kedua, menjadi penyalur aspirasi masyarakat terkait semua yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Nah, ini berarti fungsinya kayak seperti DPD lah. Tetapi kita fokusnya di Dewan Pendidikan. Di konteks di pendidikan. Lalu yang ketiga, menjadi atau melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Jadi pengawasan ini bukan seperti pengawas ketika datang sekolah mengawasi guru, itu bukan, tetapi konteks mengawasi keseluruhan, terutama terkait misalnya kebijakan, aturan dan sebagainya. Apakah ini ketika sudah sudah disetujui, aplikasi di lapangannya sudah jalan atau belum? Nah, kita bisa melakukan pengawasan itu. Jadi pengawasan secara luas, bukan seperti ngawasi guru, itu bukan seperti itu maksudnya. Lalu yang keempat, menciptakan suasana yang demokratis, transparan, akuntabel terkait peningkatan pelayanan pendidikan. Nah, ini menjadi penting. Nah, inilah fungsi yang paling substansial sebenarnya di Dewan Pendidikan itu, menciptakan suasana yang demokratis, akuntabel dan transparan. Nah, ini kan berarti kan Dewan Pendidikan ini bisa menjadi pendorong, gitu. Bisa menjadi pendorong untuk ketika suasananya itu menjadi tidak transparan atau tidak demokratis, menjadi semakin lebih demokratis, lebih akuntabel lewat kerja-kerja yang kita lakukan ke depan dalam konteks misalnya dunia pendidikan di Magetan. Nah, itu fungsi yang menurut saya luar biasa dan masyarakat ya harus memahami itu gitu. Makanya sekarang ini Mas, ketika kami ini sudah dilantik kemarin, sudah dikukuhkan, kami sudah buka layanan. Layanan masyarakat ya lewat WA. Silakan.
Jadi siapapun memberikan masukan, saran, kritikan atau mungkin keluhan dan sebagainya, nah kita pasti nanti akan terima itu, tidak akan kita tolak karena bahasanya kami ini bukan pejabat, kami ini adalah pelayan. Dewan Pendidikan itu adalah melayani, bukan kok malah kita itu dilayani, tidak. Kami ini melayani, kami akan turun ke bawah nanti. Suatu saat pasti kita akan turun ke bawah menyerap aspirasi dari guru, dari kepala sekolah, komite, dari masyarakat dan sebagainya seperti itu. Jadi jangan-jangan persoalan pendidikan di Magetan itu substansinya apa sih? Akar persoalannya apa? Nah mari ketika sudah ketemu ini duduk bersama, kita ulas bersama. Jadi itu. Jadi pernah nggak 1 bulan ini Mas Nuri dan tim dan Dewan Pendidikan itu ada laporan? Sudah. Jadi sebelum kita membuat layanan masyarakat kemarin karena bahkan sebelum kami dikukuhkan ya lewat Jabri ke saya, jadi ada misalnya ini contoh misalnya, Mas ini anak saya kok semester ini tidak masuk KIP, tidak mendapatkan KIP lagi. Nah, pada semester kemarin mendapatkan seperti itu. Lalu saya tanya Nyun Sewu, anaknya sekolah di mana? Saya tidak mau sebutkan sekolahnya ya. Nah akhirnya kan ini menjadi barang baru nih. Persoalan KIP dan sebagainya, Nyun Sewu saya waktu itu belum menguasai. Akhirnya saya dipaksa untuk belajar, Mas. Nah, akhirnya kami ini menjadi pintar nanti. Ya, kami ini Dewan Pendidikan nanti pasti akan menjadi pintar karena akan terus belajar terus. Belajar dari apa? Dari persoalan-persoalan problematika yang muncul di masyarakat. Nah, setelah saya mendapatkan informasi itu, saya mengkonfirmasi ke beberapa senior teman guru yang mengurusi KIP. Ternyata memang mohon maaf semester ini jatah ya dalam tanda petik dari pemerintah itu memang berkurang sehingga anak yang bersangkutan ini tidak masuk dalam kategori yang semester ini. Jadi mungkin tidak menjadi prioritas, ada yang lebih diprioritaskan lagi. Lebih diprioritaskan lagi karena memang bahasanya jatah untuk KIP-nya dulu semester kemarin lebih besar, kalau sekarang ini lebih kecil sehingga kan diprioritaskan dulu. Nah akhirnya saya berikan penjelasan pada yang bersangkutan. Nah, mereka akhirnya bisa terima. Nah, itulah fungsi kita sebenarnya. Jadi dengan layanan masyarakat itu tuh ya, kalaupun kami nanti tidak bisa menyelesaikan dan pasti tidak semua itu kami bisa selesaikan. Nah, paling tidak ketika memang ada jembatan komunikasi kita menjadi perantara atau menjadi fasilitator yang harus disampaikan kepada para pihak, ya kita sampaikan. Yang itu mungkin dari wali murid atau dari murid ya. Ini dari kepala sekolah, mohon maaf ya. Ada beberapa sekolah itu yang hampir tiap hari, mohon maaf, selalu datang LSM, selalu datang wartawan yang tidak, mohon maaf, tidak meliput, tidak jelas, minta uang. Apakah pernah kepala sekolah lain? Ya, jadi ada beberapa yang sifatnya ini hanya sharing ya, hanya diskusi biasa ya. Memang ada beberapa terkait misalnya itu persoalan komite dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah Mas, jadi pertanyaan jenengan menarik, korelasi dengan apa yang nanti kita lakukan ke depan. Kami ini nanti punya gagasan bahwa DP ini akan buat program yang disebut dengan program sekolah berbasis partisipasi dan transparansi, menuju pemerataan pendidikan yang berkualitas di Magetan. Itu kami punya mimpi seperti itu. Jadi program sekolah berbasis partisipasi dan transparansi. Persoalan, mohon maaf, ada pihak luar datang sekolah dan sebagainya. Itu kan ketika memang sekolah itu membutuhkan sesuatu lewat komite dan sebagainya, akhirnya pihak luar dengar, lalu mereka datang. Nah, ini kan kalau seperti ini terus, menurut saya ini tidak baik, tidak menjadi sesuatu yang baik. Tetapi ke depan ini harus ditata. Nah, ditatanya lewat apa? Lewat regulasi, Mas. Lewat regulasi maksimal beda, minimal peraturan bupati. Jadi kami ini sudah pernah mendengar kemarin lewat informasi dari pengurus DP yang lama maupun dari beberapa pihak dari PGRI dan sebagainya. Dulu itu pernah misalnya beberapa pemangku kebijakan itu ketemu untuk membuat semacam peraturan menyangkut pengaturan komite sekolah. Tapi pada waktu itu berhenti. Belum berhentilah kita teruskan. Nah,
Oleh sebab itu, ini kan sebenarnya sudah ada modal ya. 2 tahun 3 tahun yang lalu sudah ada pemikiran seperti itu, tapi mandek. Nah, oleh sebab itu, ya modal dasar yang sudah ada ini kita akan coba lanjutkan dengan beberapa misalnya revisi, perbaikan ke depan. Nah, seperti itu. Ya. Persoalannya teman-teman, mohon maaf teman-teman dari luar masuk sekolah itu pasti adalah terkait dengan misalnya persoalan ketika sekolah ini membutuhkan biaya, membutuhkan sesuatu, lalu meminta bantuan atau sumbangan pada orang tua, akhirnya mendengar dan sebagainya itu. Nah, ini semua sebenarnya bisa diatur, Mas. Terutama konteks adalah pengaturan partisipasi dan transparansi dari komite sekolah. Oh iya, oke. Nah, nanti teknis kalau Pak Solar itu nanti bisa ditanyakan, kira-kira pemikirannya DP nanti ke depan seperti apa biar penatanya itu lebih cengli lah, lebih keren. Kita kembali ke Bu Eni. Bu Eni pelatihan sudah Bu Eni sampaikan ke ketua atau ke teman lain, apa yang akan Bu Eni lakukan pelatihan itu? Kita kemarin kan Pak ya, hari Kamis yang lalu kita rapat bersama, sudah terbentuk ADART meskipun revisi dari yang sebelumnya. Kemudian kita juga membuat program, ya program itu kemarin dari bidang-bidang ya, dan itu masih proses Pak. Cuman rencana ke depan nanti karena saya kebetulan saya juga di pendidikan juga sering ada pelatihan. Dulu saya pernah juga jadi ketua MGMP Bahasa Inggris juga. Yeah. Nah ini karena terkait dengan pendidikan, otomatis seperti tadi Pak Muris mengatakan bahwa kita itu di Dewan Pendidikan harus belajar banyak. Nah, sekarang ini kan kurikulum baru Pak ya. Ini kurikulum baru lagi? Iya, ini baru. Yang Merdeka kemarin? Merdeka nanti kan ini dari istilahnya apa ini, merah putih ini ya. Nah itu nanti ada sedikit perbaikan. Nah rencana saya nanti ke depan kita juga memperkenalkan itu, baik itu ke Dewan Pendidikan itu sendiri, kemudian juga ke masyarakat. Kita tahu loh Dewan Pendidikan nggak tergaji. Oh iya. Relawan. Kita ini volunteer, bukan relawan. Dan saya Dewan Pendidikan itu kalau pemirsa ketahui tidak hanya di Indonesia, di luar negeri itu Dewan Pendidikan ada. Dan mereka juga tidak dibayar. Makanya Nyun Sewu kepala dinas kemarin Pak Suwata ketika sebelum pengukuhan itu ya, panjenengan masih ingat dikumpulkan. Ya. Nyun Sewu Bapak Ibu, jenengan-jenengan itu orang edan, orang gila. Dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena tidak digaji, tidak dibayar. Jenengan belum mikir pendidikan. Itu orang gerbong katanya belum seperti itu. Nah, bagi saya, bagi teman-teman, ya ini mungkin ladang ibadah kita ya. Betul. Ladang bahasa Islam ya amal jariah kita. Kita nanti akan dapat apa? Kita tidak ada urusan. Yang penting kita ada program diberikan tempat itu sudah. Tapi belum berpikir nanti, mohon maaf, dinas terkait itu membantu dalam proses program Pak. Entah setahun berapa itu kan. Kalau anggaran memang kami sudah ada. Jadi anggaran untuk tahun 2025 ini kurang lebih hampir 51 juta sekian. Untuk kegiatan. Ya, tetapi memang tidak ada pos misalnya untuk gaji, honor, uang hormatan, uang transport itu tidak ada. Semua untuk kegiatan. Jadi untuk kegiatan. Jadi banyak teman-teman bayar gede loh, jadi dewan. Ya bener dewan itu dipadani Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pendidikan. Akhirnya ketika kami jelaskan kami ini volunteer kawan ya kaget semua. Mas Muri, apakah mereka yang sudah didatangi, terutama kepala sekolah guru, atau sudah didatangi belum kepala sekolah? Belum ya. Kalau sekolah belum, dari saya PKRI, PKRI, terus duduk lawang di kantor Pak, mungkin perlu dijelaskan kantor baru kita di mana gitu Pak. Jadi sebelum kantor baru, mungkinkah nanti Dewan Pendidikan itu keliling ke sekolah-sekolah? Oh iya pasti. Jadi bahasanya setelah dibukukan kemarin kan bahasanya saya kan kulaan masalah. Ya, dalam tanda petik golek masalah. Cari perkara. Golek masalah itu dalam arti kulaan masalah itu bukan kok terus masalah itu menjadi tambah runyam, tidak. Tetapi kami pengen lebih mendengar. Mendengar Dewan Pendidikan itu pengen lebih mendengar di bawah. Di level mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, sebenarnya persoalan pendidikan itu apa saja loh. Nah dari semua itu nanti misalnya katakan, misalnya saja ada 100 soal, ada 100 masalah. Nah dari 100 ini nanti kita akan kompilasi. Ini persoalan terkait guru atau tenaga pendidik, TU guru. Oh ini persoalan sarana-prasarana. Oh ini persoalan anggaran, ini persoalan kebijakan, ini persoalan komite dan sebagainya. Nah,
dari situ nanti kita akan lebih pas dalam memberikan saran, arahan, pertimbangan. Tapi kalau kita tidak tahu persoalan di bawah, yuk terus piye Mas? Masuk kerja ngawang-ngawang, ngiro-ngiro kan tidak bisa. Ya berarti kalau seperti itu tidak akan pernah selesai masalah. Kemarin Pak Mulis di WA, di status lah, pamer kantor. Iya. Pamer kantor. Pikirku itu bangunan di depan Taman Makam Pahlawan. Kan hampir sama bangunannya. Yang pojokannya kan di Taman Makam Pahlawan. Tidak tahunya. Oke, kalau belum tahu, sebelumnya kantornya di mana? Ya sebelumnya itu puluhan tahun Dewan Pendidikan itu di Jalan Merapi. Di utaranya kelurahan Magetan ya, Kecamatan Magetan itu sudah lama, sudah puluhan tahun, bahkan 10 tahun lebih lah. Jalan Merapi. Jalan Dulu Merapi. PTD. Oh iya, bekasnya PTD Kecamatan Kota. Kota. Nah, alhamdulillah ini juga saya pikir semesta. Kami BNI sama yang baru ini sudah dilantik. Lah kok ada keinginan juga dari Dikpora, dan ini gaya bersambut dengan kami para anggota untuk dipindah kantornya agar lebih representatif. Akhirnya alhamdulillah kita dapat kantor di kompleknya Poltek ATK, Akademi Teknik Kulit yang ada di lingkungan SD Bulan itu, dan luar biasa. Walaupun kita dapat hanya di satu ruangan, satu gedung itu, tapi sangat luas dan parkirnya juga luas, sehingga ketika ada banyak kegiatan saya pikir tidak lagi bingung parkir dan sebagainya. Fasilitasnya hanya gedung aja sementara. Ya sementara itulah, sementara. Ada beberapa kemarin ATK atau ada beberapa peralatan mebel itu juga ada. Oke lah, ya. Mungkin dalam pendidikan tidak dapat gaji tapi ada anggaran, kan bisa untuk anggarkan. Oh iya, dalamnya ya pasti. Mulai komputer apa gitu. Jadi ya nanti kita akan coba bahas bersama. Jadi kalau klausul ini untuk beli komputer, printer nggak ada. Jadi memang pure untuk kegiatan. Nah bagi saya di dalam konteks untuk anggaran itu kan bisa mendapatkan dana dari APBN, APBD ataupun sumber lain yang tidak mengikat. Tetapi sesuai dengan aturan. Ya kita mungkin nanti mencoba berpikir BNI kalau nanti teman-teman sepakat, kita minta kerjasama dengan misalnya pihak-pihak yang punya CSR. Ya. Nah, itu tidak ada persoalan. Kami misalnya butuh misalnya 1 unit komputer atau 1 unit laptop atau printer dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu oleh CSR. Apakah dari pihak bank atau dari dunia usaha atau dari dunia industri dan sebagainya, itu kan juga sah saja. Yang penting kan pertanggungjawaban kita jelas, transparan. Kita dapat bantuan dari ini untuk lembaga, bukan untuk individu, untuk person dan sebagainya. Kembali ke DP. Ya. Keuntungan sebenarnya kalau saya ini masalah biasanya. Keuntungan bagi sekolah adanya DP itu luar biasa. Jadi para pemangku kebijakan dengan adanya DP ini merasa terfasilitasi terkait keinginan aspirasi yang mungkin itu masih mengganjal. Ya, jadi mungkin sekolah ketika bicara langsung ke Dikpora mungkin enak sungkan dan sebagainya. Nah kami bisa menjadi penyalur aspirasi itu. Lewat Dewan Pendidikan. Jadi seperti itu. Apakah Dewan Pendidikan salah satu wakilnya guru atau sekolah-sekolah untuk menyalurkan di mana kalau ke Dikpora lambat gitu ya? Enggak kan kepengurusan atau keanggotaan DP itu kan bermacam-macam. Bisa dari usaha sekolah, bisa dari dunia usaha, dari media, dari LSM, dari apapun. Jadi ya tidak melulu itu. Tidak melulu. Tetapi bahasanya ketika ada yang purna di pendidikan, ada yang masih aktif di pendidikan, itu kan lebih mudah daripada misalnya tidak ada perwakilan sama sekali misalnya. Mungkin dengan tayangan ini Mas Nori dan Mbak ini bisa sampaikan ke seluruh masyarakat, terutama di sekolah-sekolah pelosok biasanya belum paham Mas, jauh dari jangkauan. Kalau nggak, mohon maaf, bikin video atau dibikin berita gitu. Kepala kelas yang lain Mas Nori. Tugas Mas Nori. Tugas Mas Nori. Iya DP semua. Mas Moris. Sorry Mas Moris, sorry ya. Ini tadi aku ingat jenengan karena ada sesuatu yang saya laporkan. Mas Moris. Oke. Ya itu. Jadi nanti selain 4 fungsi yang saya katakan tadi, kami juga bertugas sebagai mediator ya.
Itu mediator, jadi terkait berbagai macam persoalan yang urgent tentang pendidikan, kami bisa menjadi mediator dengan para pihak. Mediator dalam konteks yang positif ya, jangan dianggap yang negatif. Nah, jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi kami ini lembaga formal, lembaga resmi yang clear, clear dan clear. Lalu yang kedua, kita bisa menjadi fasilitator, jadi fasilitator, dan yang paling penting adalah menjadi motivator. Jadi motivator buat sekolah-sekolah dan sebagainya, bahwa kami ini siap berkolaborasi, kami siap membantu dan melayani. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah takut, tidak usah bekewo. Dan ini memang kerja-kerja awal kita BNI nanti untuk mengenalkan kepada publik, sosialisasi terus. Tidak hanya ini, jadi ben mengenal, Dewan Pendidikan ini ternyata nek Magetan enak. Dewan Pendidikan sing anyar iki wong iki gitu. Ternyata fungsinya ini seperti itu. Nah, akhirnya ketika mereka kenal, mereka tahu, mereka bisa mendekat. Tapi kalau mereka tidak tahu sama sekali, gak rublas kan ya terus piye, Mas. Waktu pengumuman kemarin itu ada perwakilan kepala sekolah ya? Oh ya, itu kan MKKS ya. MKKS ya. Ada nggak kemungkinan nanti seluruh kepala sekolah dikumpulkan? Jadi begini, salah satu program kita. Mungkin ada samaran itu dikumpulkan jadi satu. Jadi begini Mas, terkait itu kami sudah gagas kemarin di rapat perdana. Kita nanti yang pasti pertama adalah koordinasi, sinkronisasi, sinergi dengan Dikpora. Itu pasti. Kami akan ketemu Dikpora lengkap, 11 orang pengurus dan juga anggota. Jadi pengurus anggota itu sama. Lalu dengan jajaran Dikpora, baik kepala dinas dengan jajaran struktural yang ada. Jadi menyamakan persepsi itu menjadi penting. Nah, itu satu dulu. Karena kami keluarga besar ya. Lalu yang kedua, bahasa kita nanti akan curah pendapat ya BNI ya. Jadi curah pendapat itu kami akan mengundang ketuanya IGTKI, Himpaudi, PAUD itu, lalu MKKS, baik negeri maupun swasta, terus K3S, baik negeri maupun swasta, di kabupaten maupun di satu kecamatan mewakili satu K3S. Nah, dari situ ya sudah, monggo. Karena begini, kalau nanti mereka itu ketemu, saya hanya menyampaikan pesan sederhana, Mas. Pesannya apa? Bapak Ibu, kita jujur atau tidak, senang atau tidak, maju atau mundurnya pendidikan itu sebenarnya adalah di tangan kita semua yang ada di sini, bukan di yang lain. Makanya monggo, iki Magetan, pendidikan Magetan pengen maju, mundur atau stagnan, itu mari tergantung dari kesepakatan atau keinginan bersama kita yang ada di sini. Itu saja. Sama satu dari situ nanti kan akan muncul. Kalau pengen maju Pak harusnya begini. Kalau pengen berkembang harusnya begini. Kalau seperti ini, persoalan seperti ini masih tetap ada, ini tidak akan bisa berkembang. Maka ini bisa diselesaikan dan sebagainya. Nah, kami akan lebih banyak mendengar itu. Betul. Sementara ini Dewan Pendidikan ya bergerak sesuai aja. Gimana? Bergerak sesuai aja sebelum itu berkumpul. Oh iya. Mbak Eni, satu aja Mbak Eni. Satu yang akan Mbak Eni kerjakan nanti setelah, mohon maaf, sudah digodok di Dewan Pendidikan. Pelatihan apa dulu? Ya itu tadi rencana saya tentang kurikulum baru. Kurikulum baru itu ya. Yang harus disampaikan ke mereka. Iya, ke masyarakat juga. Mungkin kan banyak orang tua yang belum tahu tentang kan yang sekarang yang tujuh kebiasaan ini aja yang dari Menteri baru itu kan bangun pagi, kemudian ibadah itu kan simpel sebenarnya. Tapi itu guru tidak bisa sendiri kalau tidak kerjasama dengan orang tua dalam hal ini masyarakat. Itu terus mungkin terakhir Pak ini ya. Perlu saya tambahkan juga bahwa kami dari Dewan Pendidikan sudah membentuk piket, Pak. Piket? Ya, ada piket kita. Jadi tiap hari Selasa sampai Jumat yang melayani. Iya, kalau di kantor sana. Iya, nanti ada Selasa ya, Pak ya. Di jam kerja kita Selasa sama Jumat. Jadi kalau mungkin ada masyarakat yang ingin langsung untuk lapor, silakan datang ke kantor kami ya. Hari Selasa di jam kerja, jamnya kalau tidak salah 8 ke 12 ya, jam itu. Satu itu kalau ingin langsung aja datang ke kantor. Kedua, kita sudah membuat medsos ya Pak, dari Facebook, kemudian Instagram. Apa namanya medsosnya? Temuan grup ya. Dewan Pendidikan Magetan. Nanti silakan di searching di
Google itu. Jadi ada IG-nya ada, kemudian Facebook juga Pak ya, sudah di Facebook belum, masih TikTok, Instagram. Oh TikTok, ada TikTok. Pelan-pelan. Mas Ali sebelum closing terakhir buat masyarakat juga. Ya kalau saya kan selalu punya prinsip begini, dan mungkin saya pikir prinsip ini juga menjadi prinsip kita semua ya, sepakat kita semua. Jadi kalau kita bukan bagian dari penyelesaian, kita adalah bagian dari persoalan. Ya. Iya. Kalau kita bukan bagian dari penyelesaian, maka kita adalah bagian dari persoalan. Maka hadirnya Dewan Pendidikan Magetan periode 2024-2029 ini kami ingin menjadi bagian dari penyelesaian. Begitu. Bukan menjadi bagian dari persoalan. Maka bagi kami ya mudah-mudahan dan semoga 5 tahun ke depan kami bisa mengabdi, bisa melayani untuk perbaikan peningkatan pendidikan di Magetan. Apapun yang terjadi nanti tetap dunia pendidikan ya nomor 1. Oke, pemirsa Lau TV, sebenarnya saya belum puas, tapi kalau tak puaskan nanti besok-besok tak undang lagi nanti. Pasti ada program lain yang Dewan Pendidikan mau sampaikan. Ini kita baru permulaan ya. Mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi tak undang lagi dengan teman-teman yang baru lagi di Dewan Pendidikan. Jadi Mas Muris. Terus makasih ya. Ya, oke, makasih. Mbak Ani, makasih. Dan buat pemirsa Lau TV, semoga Dewan Pendidikan Magetan betul-betul akan melaksanakan tugas dan tupoksinya sesuai ADART Mas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.